Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, para ustadz, para sesepuh kita yang semoga selalu panjang umur, sehat, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, begitu besar diberikan kepada kita semua sebagai hamba-hamba yang tentunya kita masih kurang sekali dalam bersyukur kepadanya. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Maka kita dari rumah datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, alangkah baiknya kita sudah pasang niat, ya. Innamal a'malu bin niyat. Jadi kita mulai beranjak dari rumah, bismillah, saya niat mengaji, saya niat sholat berjamaah, saya niat silaturahim, saya niat i'tikaf. Maka pahalanya itu beda dengan kalau ujuk-ujuk adzan ke masjid, saya niat ke masjid, itu beda, beda. Karena Allah sangat melihat hati kita, Allah sangat memperhatikan hati kita. Maka mungkin ada di antara kita yang mungkin sholat sunnahnya nggak lama banget dan nggak banyak rakaatnya, tetapi mungkin di sisi Allah lebih banyak pahalanya dan kemuliaannya. Karena apa? Banyak faktornya. Barangkali niatnya sudah baik, ya. Barangkali juga lebih khusyuk. Barangkali juga ada hal yang lainnya. Marilah kita juga doakan selalu salawat dan salam serta keberkahan untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lafadznya saja sudah ketahuan bahwa memang Islam adalah agama tauhid, agama yang meyakini hanya satu Tuhan, satu sesembahan. Allahumma, artinya ya Allah, sholli, berilah salawat ala sayyidina, atas baginda kami Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Jadi kita mohonnya kepada Allah diberikan kepada makhluknya sama kayak kita sesama makhluk Allah. Berarti itu sudah mentauhidkan Allah namanya. Jadi kita mengatakan bahwa memang baginda Nabi butuh rahmat Allah, butuh salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah menjadi kunci bahwa Islam agama tauhid. Nah, ini mudah-mudahan menjadikan tambah ilmu, Pak, ya. Nah, jadi maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Ada salah satu hal yang menjadi penyebab baginda Nabi menyampaikan hal tersebut, di antaranya wallahu alam adalah karena perintah untuk bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun pada bulan Sya'ban. Nah, itu. Jadi hadiah dari Allah untuk baginda Nabi sekaligus hadiah dari Allah untuk kita sebagai kemuliaan dari Allah. Maka itulah Nabi menyampaikan wa Sya'bana syahri, ya. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahru ummati. Kenapa jadi bulan umatku, kata Nabi? Karena di bulan Ramadan nanti Allah akan memberikan hadiah yang lebih hebat lagi untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam berupa berlipat pahala, ya, berupa banyak keberkahan di dalam bulan Ramadan. Nah, maka bapak-bapak yang dari sekarang sudah mulai merasakan hawanya, ini kayaknya bawaannya pengen ke masjid mulu, kapan salat tarawih ya? Tunggu aja Pak, malam tanggal 1 Ramadan. Sabar ya. Kapan puasa, sahur dengernya? Tunggu pada fajar tanggal 1 bulan Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan jiwa raga kita menjemput kesempatan yang sangat mulia bulan Ramadan. Allahumma amin. Ada beberapa yang menjadikan penyesalan, ya, penyesalan alladzina sabaquna bil iman, yaitu saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Mereka sangat kasihan sekali. Mereka senang memang di bulan Ramadan mereka bisa masih ada alam dunia, jadi diringankan siksanya atau dihapus, ya, Allah alam, Allah lebih tahu. Nah, tetapi juga mereka sedih. Kenapa? Mereka sudah tidak bisa melaksanakan ibadah seperti kita, ya, beda, ya, jadi mereka nyesel. Yang kedua, majelis ilmu, ya, kita masih hidup nih, masih bisa hadir jasad kita, ya. Kemudian mereka yang sudah meninggal pengen dihidupkan lagi Pak, pengen ngaji Pak, ya, itu karena sebab ya keutamaan majelis ilmu, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan himmah kita, cita-cita kita adalah selalu hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabiyyi Muhammad. Kita baca salawat Al-Had, silakan dibuka. Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi marrakiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahazza sukra ضاف الركائب اربعوا صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب حدا حدث سورة باسم الحبائب فهز السكر ضاف الركائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدى بعها سحائب ومالت للحمى ضربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب اربعوا صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب حدا عاد سورة باسم الحبائب فهذا السكر ضاف الركائب. Coba bapak-bapak fadah jazba. 1, 2, 3. Ayo. Baik, selanjutnya fadah jazba zima wala tasuqaha faqidu syaqiha للحي الجاذب فهم ضربا كما هامت
وإلا فإنك في طريق الحب كاذب ارفعوا صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب حتى حديث سورة باسم الحبائب وهز السكر Sallallahu ala Nabi Muhammad. Coba kita petik sedikit ya di bait ini tentang love, tentang cinta ya. Memang syair ini menceritakan tentang cinta ya. Cinta, bahkan cinta bukan cinta manusia, Pak. Cinta unta, Pak. Cinta unta yang rindu, yang kangen dengan tanah kelahiran Nabi ya, dengan Madinah Al-Munawwarah. Jadi hewan-hewan pun cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hormat, love, cinta. Buruk pun sama, kangen dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ular, masih ingat gak kisah tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu di Gua Tsaur ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sempat dipatok ular karena ularnya kepengen menyentuh baginda Nabi, kangen sama baginda Nabi. Tapi Abu Bakar kan nggak tahu, ternyata umur ular ini sudah ribuan tahun nunggu kekasihnya namanya baginda Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke gua itu, karena memang itu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Pak? Apa baru dengar ini? Iya. Tahunya di Gua Tsaur ada sarang laba-laba ya, apalagi merpati ya. Padahal masih ada lagi ular. Masya Allah ya. Jadi ular ini kangen. Nah, bahasa Jawa ini ya broto. Rindu yang sudah menggebu-gebu. Nah, ketika seseorang rindunya sudah benar-benar gak kuat lagi, pasti kerinduan ini akan menggerakkan badan dia. Karena rindu itu adanya di hati, dan hati akan memotor, ya, akan menggerakkan seluruh anggota badan mengikuti keinginan hati. Karena apa? Hati adalah raja di dalam jasad. Ya, betul? Ya gitu. Karena Bapak cinta dengan ilmu, datang. Cinta Bapak kepada majelis ilmu menyebabkan Bapak datang ke sini. Cinta Bapak dengan baginda Nabi, pengen tahu tentang baginda Nabi, menyebabkan bapak-bapak kepengen tahu karakter baginda Nabi, sifat kemuliaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang mengaku cinta kepada Allah, ya, orang yang mengaku cinta kepada baginda Nabi, kok hanya bilang I love you doang? Kangen nggak? Kangen. Tapi nggak pernah berusaha untuk membuktikan kangen, rindu, cintanya. Maka di sini dikritik oleh penyusun. Fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Kadzib apa artinya? Kadzib artinya apa? Bohong. Lomboan kui. Cintanya hanya sebatas kata, tidak sampai ke dalam hati. Maka ketika bapak-bapak mengaku cinta mengidolakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisihkan waktu tengah malam untuk munajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, karena bapak-bapak cinta dengan Allah, pengen mendapatkan ampunan Allah, pengen dapat berjumpa dengan Allah dengan penuh keridhaan Allah. Kan begitu Pak ya? Cinta sama Nabi enggak? Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita akan berusaha gimana caranya biar cinta kita sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak caranya, diantaranya perbanyak sholawat, perbanyak mendoakan Nabi dan keluarga Nabi, perbanyak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, dan lebih membahagiakan Nabi
adalah menyayangi, menyantuni, mengasihi janda-janda, tua, fakir, miskin, yatim. Ya itu baginda Nabi lebih senang lagi, Pak. Masya Allah. Tapi janda-janda yang udah tua ya, ya titip aja kalau yang masih muda. Tolong nggak sampaikan. Baik, itulah. Jadi fa'innaka, karena sesungguhnya engkau fil tariqil hubbi, kalau memang tidak mau seperti unta aja begitu ya, sangat senang sekali mau melihat kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi tariqil hubbi kadhib, dalam jalan cara bercintanya keliru. Saya kan cinta Nabi, di mana ada majelis salawat datang. Enggak salah, bagus. Tapi kalau ada kewajiban yang lebih penting, perhatikan dulu. Jangan asal senang kumpul salawatan, bagus, iya. Tapi apa buah dari kita senang bersalawat? Mengikuti akhlakul karimah Nabi kita Muhammad, kan begitu ya? Nabi Muhammad senang majelis ilmu enggak? Senang majelis zikir enggak? Boleh bapak-bapak kita ngaji, bapak zikir la ilaha illallah, apa baca apa, silakan. Kita lagi ngaji. Nabi juga senang majelis zikir, majelis ilmu. Nabi juga senang. Tapi Nabi waktu itu dalam riwayat memilih majelis ilmu. Kenapa? Al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah imam, pemimpin dari suatu amal ibadah. Kalau bapak-bapak melaksanakan sholat, cuma lihat doang nih, ya, pada ada anak kecil sholat, kita ikut gayanya gitu ya, caranya. Tapi kita nggak ngaji, maka kita tidak diterima sholatnya. Kenapa? Harus thalabul ilmi, kewajiban menuntut ilmu adalah suatu kewajiban setiap muslim. Ya, paham Pak ya? Iya, jadi harus ngaji biar tahu. Shallu ala nabiyyi Muhammad. Jadi silakan niatkan, saya mau ngaji karena cinta sama Nabi, karena mau ngaji karena saya cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah, cinta kepada Nabi. Ya, insyaallah akan dituntun oleh Allah dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang cinta kepada Allah akan dicintai oleh Allah dan mendapatkan keridhaan Allah. Di dunia akan merasakan ketenangan, tumakninah, di akhirat nanti mendapatkan keridhaan Allah. Di mana tempat keridhaan Allah? Di surga. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabiyyi Muhammad. Baik, kita murajaah dulu. Murajaah itu mengulang. Ya, mengulang lagi. Murajaah itu mengulang kembali pelajaran biar jangan terlalu banyak lupanya. Yang kedua, bagi yang punya pulpen, tolong kalau ada yang salah segera diperbaiki. Jadi kalau bisa pas ngaji malam Isnin, karena kita pengen murojaah sampai selesai, biar nanti ada harokat-harokat yang kurang sesuai di buku yang ini kita perbaiki ya. Kalau belum membawa pulpen, silakan nonton di YouTube aja, ada filmnya ya. Dibuka, oh ini begini. Sampai mana terakhir? Utsani sudah belum? Wa utsani bihamdim mawariduhu sa'iqatun haniyah. Sudah belum? Sudah ya? Yaitu tulisannya di naskah yang ini ya, yang Al-Barzanji Pak ya, bukan yang At-Tibai, bukan. Oke, baik, kita cek dulu. Wa usanni bihamdim mawariduhu sa'iqatun haniyah. Nah, coba haniyah ada titiknya enggak? Haknya ada enggak? Walaupun tidak ada titiknya, walaupun terlihat seperti huruf ha, bukan tak marbutah, maka yang dimaksud di sini adalah aslinya wa usanni bihamdim mawariduhu sa'iqatun haniyatun. Aslinya ya. Wakafnya apa? Haniyah ya. Jadi kalau mau dikasih titik dua juga boleh, nggak apa-apa, ya, lebih sempurna. Artinya biar kata itu aslinya sa'iqatun haniyatun. Kemudian mumtadiyan ya.
Ada yang membaca mumtadi'an bil ba ay rakiban wa huwa halun muqarin min fa'ili usani in dhabita bid dhammil hamzah wa sukunit ta kama huwa dhahirun wa in dhabita bid dhammil hamzah wa fathi sa'i fa qawluhu mumtadiyan halun. Jadi ada naskah mumtadiyan, rata-rata tulisannya mumtadiyan bukan mumtadian, tapi saya tidak bisa menyalahkan mumtadian karena guru-guru banyak yang baca mumtadian ya. Mumtadiyan atau mumtadian. Mumtadiyan minasyukril jamili matayahu. Ya, bukan tak marbutoh tapi ha ya. Matayahu aslinya. Wakafnya apa? Matayah. Gitu ya. Wa usalli maknanya dan aku menyampaikan salawat. Wa usallimu dan aku menyampaikan doa salam. Salawat, rahmat, ta'zim. Salam artinya apa? Keselamatan dan penghormatan. Salam itu selain maknanya selamat juga penghormatan. Kita sesama muslim ketemu di jalan, mau salam berarti menghormati. Ya? Paham? Nah, ada kisah ketika Sayyidina Adam alaihissalam mendapatkan salam dari malaikat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau sejenis itu. Kemudian Sayyidina Adam bertanya, ya Allah ini apa? Ini adalah tahiyah, ini penghormatanmu, ya, dan penghormatan dzurriyyahmu nanti, keturunanmu nanti. Berarti Nabi Adam sudah dikasih tahu nanti bakal punya keturunan. Kita tuh paham nggak Pak? Nabi Adam udah dikasih tahu bakal punya keturunan. Sementara di surga itu tidak ada bidan, tidak ada sakit. Lahirin sakit ya? Kata istri Pak. Sakit. Di surga tidak bisa lahir, jadi harus turun ke bumi. Maka Nabi Adam harus turun ke bumi biar apa? Biar bisa punya keturunan. Paham nggak kira-kira? Iya. Jadi jangan nganggap Nabi Adam ini dosa, jangan. Ya. Nabi Adam ini maksum, sama dengan Nabi yang lain, tidak punya dosa. Paham ya? Jadi jangan sampai akidah kita salah. Semua Nabi, asmatuhum kasairil malaika, ya, wajibatun wa fadlul malaika. Silakan buka di Aqidatul Awam. Ismah, terjaga mereka dari dosa para anbiya, para nabi dan para malaikat. Kasairil malaika, sama seperti semua malaikat, sama saja, tidak punya dosa. Wajibatun adalah sifat wajib, ismah mereka. Wa fadlul malaika, bahkan mereka para anbiya wal mursalin lebih utama daripada para malaikat. Masya Allah ya. Wa usalli, dan kusampaikan doa salawat. Wa usallimu, dan kusampaikan, aku berarti saya satu orang, dan doa keselamatan dan penghormatan ala nuri, atas cahaya. Berarti kita membaca Allahumma sholli wa sallim ala nur az-zati. Ya, ini zatiyah nur ini yang kita baca salawat. Dan siapa pemilik nur ini? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sana terangkan ala nuri ay ala sahibin nuri, yaitu atas pemilik cahaya, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An-Nur, salah satu nama Nabi kita, An-Nur. Ya, maka ada ulama yang menyusun sholawat, Allahumma sholli ala nuri dzati wasirisari fi sa'il asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ada yang Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triaqil aghyar wa miftahi babil dasar sayyidina maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Ini bapak-bapak ada yang hafal apa enggak tahu. Ya, baik. Lanjut ya. Wa usalli wa usallimu ala nuri, atas cahaya, atas pemilik cahaya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mausufi, yang disifati atau yang mempunyai sifat bitaqaddumi, dengan sifat lebih maju, lebih depan, lebih dahulu. Nur ini sifatnya, hakikatnya adalah wujudnya lebih dulu. Ya, lebih dulu. Dari apa? Dari semua
makhluk nur ini cahaya, Pak. An-nur di sini bukan An-nur Asmaul Husna An-nur, bukan. An-nur di sini maknanya baginda Nabi An-nur, cahaya atau pemilik cahaya. Bagaimana sifat An-nur ini? Al-mausufi bit-taqaddumi wal awwaliyah, yaitu yang bersifat bit-taqaddumi, dengan mendahului segala makhluk Allah. Sebelum Allah menciptakan Lauhul Mahfuz, sebelum Allah menciptakan Qalam, sebelum Allah menciptakan Arsy, langit, bumi, surga, neraka, semuanya sebelum itu Allah terlebih dahulu menciptakan An-Nur, cahaya. Siapa cahaya ini? Cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kemudian wal awwaliyah, sama maknanya, dan yang bersifat awal, artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu menunjukkan tentang bahwa Nabi lebih utama daripada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau kayak hebat apapun ibadah kita, tetap kalah. Lebih mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sifat An-Nur tersebut, al-muntaqili fil ghuraril karimati, itu setelah diciptakan ada Arsy, ada langit, ada bumi, ada Nabi Adam, ya, dan Nabi Adam. Ketika ada Nabi Adam, cahaya itu ditempatkan di belakang punggung Nabiullah Adam alaihissalam, sehingga malaikat pada datang melihat apa? Cahaya Nabi tersebut. Nabi Adam bingung, ini kenapa orang pada sungkem, pada sujud, ya? Ada apa ini? Ternyata ada cahaya di belakang Nabi Adam. Cahaya siapa? Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada, cuman takut kepanjangan. Kemudian Nabi Adam meminta, ya Allah, jadikan cahaya Muhammad ini di depanku. Di jari jempol, di jempol, bukan jari, ibu jari. Biar aku bisa memandangnya. Akhirnya malaikat pun ke depan semua. Itu penyebab kenapa malaikat diperintahkan untuk sujud. Paham? Kan kita sering dengar di Quran, ya. Jadi para malaikat diperintahkan sungkem sujud kepada siapa? Nabi Adam, bukan sujud menyembah, bukan, tapi menghormat, gitu ya. Nah, menghormat apa? Menghormat Nabi Adam yang diberi kemuliaan untuk menjadi tempat dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat yang di situ ada tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tempat yang mulia, meskipun setelah menikah dengan Sayyidatuna Hawa alaihissalam, kemudian melahirkan putranya yang menjadi kakek moyang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya udah bukan di sini lagi, udah pindah ke rahimnya Siti Hawa. Paham, Mbak? Tapi tetap Nabi Adam orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Siapa yang tidak mau sungkem? Iblis. Yang sungkem malaikat, orang-orang yang beriman. Kalau di situ sudah ada Nabi umpamanya, Pak. Ya Nabi juga sujud, Pak. Cuma di situ kan manusia belum ada, Pak. Baru cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan baginda Nabi Adam. Cuman itu. Masa sungkem sama diri sendiri kan nggak bisa, Pak. Bisa nyembah diri sendiri, Pak. Nggak bisa. Ya, baik. Al-muntaqili, kemudian berpindah-pindah. Cahaya itu dari Nabi Adam alaihissalam ke istrinya, dari istrinya nanti berpindah ke putranya. Di putranya terus sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim cahaya itu ke istrinya. Siapa ibunya Ismail? Siti Hajar. Masuk ke rahimnya Siti Hajar, itu cahaya Nabi SAW. Kemudian lahirlah Sayyidina Ismail, bukan Ishak, ya. Beda, Ishak itu dari ibunda Siti Sarah. Masih ingat nggak cerita ini? Apal ya? Kecuali yang nggak apal. Tahunya siapa ya? Sarah, Hajar saja Sarah. Nah, apal, ada yang apa? Hajar Sarah. Baik. Kemudian Sayyidina Ismail ke putranya, terus sampai Sayyidina Adnan. Sayyidina Adnan terus ke putranya sampai Sayyidina Abdullah.
Di Sayyidina Abdullah cahaya Nabi sangat terang benderang. Bahkan sebelum Abdullah, di ayahnya beliau, siapa namanya ayahnya Abdullah? Siapa? Abdul Muttalib. Cahaya Nabi sangat terang benderang. Saking terang benderangnya diikat pakai apa ya? Ya pakai ikat kepala. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai ke Sayyidina Abdul Muttalib, diikat nerobos itu cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Sehingga siapa namanya yang menyerang Ka'bah? Yang menyerang Ka'bah siapa? Abraham, ya. Ini sampai terkagum, ini ada cahaya apa di kemuliaannya. Bahkan sampai masuk ke rahim istrinya, kemudian dari istrinya itu lahirlah Sayyidina Abdullah. Dari Sayyidina Abdullah ini sampai kepada Jasadiyah yang menjadi calon wadah Jasadiyah mulia Nabi Muhammad SAW, menerima ruhani nurani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham, Pak? Itu ya, mudah-mudahan paham semua. Gak paham gak apa-apa, yang penting ngaji aja, Pak. Al-muntaqil yang berpindah-pindah, pindah dari satu rahim ke rahim yang lain, ya. Fil ghuraril karimati, dari dahi-dahi. Jadi perpindahnya dari rahim ke jasadiyahnya. Karena kenapa di dahi, nggak di perut aja ya? Dari rahim, nanti contohnya dari rahim ibundanya Abdullah ke putranya Abdullah. Nah, nanti cahaya ini ke atas karena kepala adalah anggota yang badan paling mulia, makanya cahaya tidak dengkul, Pak. Kita paham maksudnya, Pak? Iya, jadi dari situ. Fil ghurari, pada wajah-wajah dahi-dahi al-karimati yang mulia, wal jibah, dan maksudnya adalah dahi. Artinya Nabi itu berpindah-pindah. Jadi kakek-kakeknya ini ke dahi-dahi terus. Dahi tempat sujud bukan? Dahi tempat termasuk untuk sujud bukan? Kalau mereka sudah diajarkan sujud, Nabi selalu sujud dengan cahayanya, walaupun belum punya jasadnya. Wal jibah. Wa astamnihu Allah Ta'ala ridwan yakhusul aitatut tahiratun nabawiyah. Wa astamnihu, sama wazannya dengan istaghfara yastaghfiru. Manaha artinya memberikan anugerah. Istamnaha maknanya meminta anugerah. Wa astamnihu, dan aku memohon anugerah, pemberian, itu aslinya. Ya kalau ngaji sorof asik, Pak. Kalau bikin nama nggak salah mulu, Pak. Ya. Kemudian wa astamnihu, dan aku mohon anugerah Allah kepada Allah Ta'ala yang maha luhur, ridwanan. Apa anugerah yang diminta? Ridho. Minta ridho. Apa yang kita minta dari Allah, Pak? Ridhoan Allah. Ya, ridho Allah itu, Pak, sesuatu karakter yang sempurna dan tidak ada pangkatnya, Pak. Karena udah pol, itu ridho namanya. Maka di surah Al-Bayyinah diterangkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Artinya apa? Artinya jazaohum, pemberian paling mutlak keridhaan kepada orang-orang beriman dan amal soleh adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu dari dunia ada, di akhirat juga ada. Tapi syukur hanya terjadi di dunia, Pak. Karena apa? Karena syukur itu bentuk ibadah. Iya, paham? Ibadah kita syukur. Di akhirat nanti sudah lain lagi ceritanya, adanya keridhaan, semacam balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa astamnihu Allah Ta'ala ridwanan yakhussul aitrata, yang mana aku mohon anugerah ridha itu khusus al-aitrah, untuk aitrah. Aitrah itu apa? Aitrah itu keturunan ahlul bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling khusus siapa? Keturunan Nabi Sayyidina Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya, termasuk Ali, maksudnya ahlul bait. At-tahirata, yang mana mereka bersifat tahirah, suci. Allah sendiri mensucikan. Ya.
bukan hanya karena ahlu baitil mustafa tuhri hum amanul ardi fadzakiri, bukan hanya itu, karena Allah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil baiti wa yutahhirakum tadhhira, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nabawiyah, mereka punya sifat suci. An-nabawiyah dinisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang beliau adalah suci. Terakhir, wa ya'ummu sahabata, dan aku memohon anugerah pemberian kepada Allah berupa ridho, ya'ummu, yang meratai siapa? As-sahabata, para sahabat. Jadi kalau kita umpamanya qalat Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha, qala Aliyun karramallahu wajha wa radhiyallahu anhu, gitu ya. Nah, jadi ridho. Sahabat juga sama. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Wis tarawih latihan. Jangan saut-sautan. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Harus training dulu nih kayaknya nih. Saut-sautan. Ya. Wa ya'ummu sahabata, dan mengumumkan atau meratai semua sahabat Nabi, wal atba'a, dan para tabi'in, pengikut atau orang yang mengalami zaman sahabat, itu namanya tabi'in. Wal atba'a, dan para pengikut, ya, itu jamak dari taba'un. Wa man walah, dan orang-orang yang mencintai dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau kita berdoakan untuk keluarga Nabi, untuk sahabat Nabi, untuk para tabi'in, kita pakai radhiyallahu anhu. Untuk laki-laki, perempuan radhiyallahu anha, gitu ya. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga lebih ma'rifah dan lebih dekat kepada Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.